Halo kawan, kita memulai dari awal ya. Untuk teman-teman yang pelajar dan mahasiswa, ini akan saya ringkas dan akan saya sajikan mulai dari instalasi materi dasar-dasar pemrogramannya. Langsung kita search saja untuk install Anaconda download. Nah, sudah muncul. Kemudian di sini saya klik anaconda.org. Oke, di halaman anaconda.org ini kita pilih download Anaconda. Nah, di sini karena saya menggunakan Windows ya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan terkait minimum speknya, spesifikasinya ya. Coba saya tengok punya saya sendiri. Di sini saya menggunakan laptop dengan memori atau RAM 8 GB dan SSD. Nah, storage-nya saya tidak terlalu besar ya, teman-teman sebenarnya. Nah, ini untuk storage saya kecil ya, total 500 GB. Dengan CPU-nya itu ada 6 core. Nah, di sini kelihatan dia full ya, teman-teman, hampir full gitu. Sudah digunakan 7,2%. Tapi ini masih lancar. Oke, kita kembali ke download. Kita pilih Windows. Nah, kita tunggu selesai downloadnya. Estimasi sekitar 8 menit. Oke, download selesai. Kita buka ya. Kita coba run. Tunggu. Nah, oke, di sini sudah terlihat ya, teman-teman, jendela instalasi Anaconda 3 64 bit 2023-09. Oke. Kita pilih next, agree. Kemudian judge me. Pilih ya, install for judge me. Recommended di sini. Next, dan ini terserah teman-teman mau taruh di mana destination foldernya, tapi saya default di C ya. Kemudian next, dan di sini untuk support terminal di Windows-nya kita klik path environment, kemudian cukup. Jadi klik start menu shortcut, ini centang tetap. Untuk defaultnya register Anaconda as my default Python 3.11 itu tetap, dan tambahannya tadi di sini ya, teman-teman, add Anaconda 3 to my path environment variable. Oke, sampai sini sudah ya, teman-teman. 1 2 3 di centang, kemudian install. Kita tunggu instalasinya sampai selesai. Di sini emang agak lama ya, teman-teman. Mungkin pengaruhnya dari spek komputer atau laptop yang kita gunakan, juga apa yang sedang kita buka gitu. Jadi kalau memang ini laptop atau komputer itu banyak task atau banyak program yang dibuka, aplikasi yang dibuka, itu juga memperlambat. Itu sangat mempengaruhi ya. Oke, di sini sudah selesai ya. Jadi lumayan lama, teman-teman. Sekitar 10 menit mungkin ada. Oke, langsung kita next. Nah, di sini kelihatan ada Jupiter juga. Kita next lagi, dan untuk launch-nya nanti saja. Oke. Finish. Dan kita cek instalasi. Setelah instalasi ya,
all apps, Anaconda. Nah, di sini sudah kelihatan ya teman-teman. Jadi editornya ada Jupyter Notebook dan Spider sudah terinstall. Nah, di sini coba kita buka Anaconda Prompt. Kita ketik Python version. Nah, sudah kelihatan berhasil terinstall ya. Menggunakan Anaconda Python Prompt dia sudah terdetek, sudah aktif. Python 3.11.5 versinya. Nah, bagaimana dengan terminal di Windows ya? Kita coba apakah dia sudah masuk di pad Windows. Python. Nah, sudah ya teman-teman. Kita coba test code di sini Python. Nah, dia juga jalan di terminal Windowsnya ya. Oke, langsung kita coba belajar Python dasar menggunakan, kita kenalan dengan Jupyter Notebook. Oke. Ada dua cara untuk menjalankan Jupyter Notebook. Pertama, kita bisa buka folder Anaconda dan kita klik Jupyter Notebook atau dengan Anaconda Prompt. Kita coba satu dulu ya. Nah, dia akan muncul seperti ini, terminal dari Jupyter Notebook, dan dia muncul seperti ini teman-teman. Oke, kita pilih Anaconda, kemudian kita mulai belajar dan bekerja di folder Anaconda/envs. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ada new, kita bisa buat folder dan teks Python juga. Nah, kita coba kenalan di sini ya teman-teman. Kita buat folder. Di folder ini kita rename. Nah, belajar Python dasar. Enter. Kita buka dan kita buat file Python 3 dalam kurung IP kernel. Oke. Nah, di sini sudah terlihat. Coba saya zoom ya. Di sini coba saya menjalankan sebuah code Python. Print hello kawan. Nah, untuk menjalankan program di Jupyter Notebook ini, kita gunakan Shift Enter. Tekan Shift dan Enter. Oke. Nah, berikut adalah output dari program print tersebut. Kemudian bagaimana jika kita ingin menjalankan Jupyter Notebook versi terminal? Coba kita close dulu. Oke, sebelum close kita kasih nama dulu. Dasar pemrograman Python. Oke, selesai. Kita close. Nah, kita coba di sini ya. Jupyter Notebook. Oke. Dia jalan ya, teman-teman. Kita balik lagi ke materi tadi, belajar Python, dasar pemrograman Python. Oke. Kita kenalan dengan menjalankan kode Python. Nah, dalam Jupyter Notebook ini di cell. Jadi ini namanya cell ya, teman-teman. Cell ini untuk menulis kode-kode Python. Kita coba print langsung sebuah kalimat. Nah, kita coba /n berpindah baris titik. Kemudian kita shift enter. Oh, sorry. Di sini saya salah ya. Nah,
backslash ya, sorry, bukan slash, shift enter. Nah, di sini kita kenalan dengan print atau perintah untuk mencetak di program Python, mencetak atau menghasilkan sebuah output gitu ya. Nah, di sel ini ada dua perintah program print. Yang pertama, dia tidak berpindah baris, kita kasih titik. Kemudian yang kedua, dia berpindah baris menggunakan fungsi backslash n gitu. Oke, kita sudah kenalan dengan sel dan menjalankan kode Python. Kemudian kita akan kenalan dengan variabel dan tipe data. Sebelum ke situ kita harus tahu tentang komentar ya. Nah, di sini di Python itu menggunakan tanda pagar, atau kita bisa langsung menggunakan CTRL, tekan CTRL dan slash. Nah, dia akan muncul. Kita belajar komentar. Ini adalah sebuah komentar, kita sebut di dunia programming itu disebut komentar. Nah, komentar ini dia tidak akan menghasilkan output teman-teman, dan tidak akan mengganggu program yang ada. Kita coba tekan shift enter, dia tidak akan menghasilkan apapun dan tidak error gitu. Nah, jadi komentar ini fungsinya untuk apa? Untuk memberikan komentar atau keterangan pada setiap atau sebuah program yang kita buat. Nah, contoh di sini kita belajar tentang variabel. Oke, kita buat sebuah variabel. Variabel itu apa? Variabel itu adalah sebuah label yang mengemas atau mengandung data, di mana ketika dia dipanggil akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Contoh, kita buat variabel nama. Oke. Dan nama di sini kita sebut saja Budi. Nah, untuk memanggilnya, kita di dalam Jupyter Notebook itu ada dua cara, teman-teman. Yang pertama, kita bisa menggunakan print nama gitu. Nah, jadi apa yang ada di dalam nama ini dia akan tercetak, akan dikeluarkan ya oleh print. Jadi nama hanyalah sebuah label sama dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Kita coba shift enter. Oke, kelihatan ya, Budi dia adalah outputnya. Kemudian coba kita sebuah kalimat yang tidak panjang. Oke, kita ganti nama variabelnya kalimat. Nah, di sini di print ini kita tidak usah ganti dulu, kita belajar handle error ya. Error handling kita sebut. Nah, kita belajar untuk di sini kan beda ya. Jadi hanya ada satu variabel yaitu kalimat, tapi yang di print kok nama gitu. Apakah dia bisa? Nah, ternyata error ya teman-teman. Errornya itu di sini menunjukkan di baris keempat, 1, 2, 3, 4, yaitu nama. Nama is not defined. Jadi dia variabel nama ini tidak ditemukan karena di sini hanya ada variabel kalimat. Artinya kita ganti di printnya itu kalimat. Kita coba shift enter. Nah, dia sukses ya, tidak muncul error lagi. Kalimat yang tidak panjang. Jadi di dalamnya ini dia akan dihasilkan oleh print. Oke. Kemudian kita di sini variabel dan kita akan belajar tipe data. Oke. Nah, tipe data ini ada beberapa macam ya teman-teman. Nah, tipe data itu apa sih? Jadi tipe data itu dia pengelompokan untuk ngelompokin data-data yang mana ketika diolah itu harus satu jenis. Terkadang dia ada yang sensitif ya teman-teman, harus benar-benar jenis yang sama gitu. Adapun yang dia nggak bisa diolah atau bisa diolah ketika tipe datanya itu berbeda gitu.
kita belajar dengan tipe data string. Tipe data string ini dia menggunakan biasanya disimbolkan di programming itu, di Python ini menggunakan str. Nah, kita buat string. String biasanya ditandai oleh tanda kutip tunggal maupun ganda. Seperti ini ya teman-teman. Kita coba tunggal dulu. Tipe data string, oke. Kemudian kita cetak. Nah, oke, tipe data string. Sekarang kenapa kita tahu untuk untuk ngecek ya teman-teman, tanpa harus melihat variabel ini tipe datanya apa sih gitu. Kita gunakan fungsi type print type dalam kurung. Nah, di dalam kurung ini adalah variabel yang ingin kita ingin kita cek, oke? Tipe datanya. Seperti ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman sudah jelas sampai sini ya. Jadi ada tipe data, kemudian print dan type. Langsung kita shift enter untuk periksa. Nah, di sini outputnya class string, oke. Tipe data string itu cetakan pertama untuk memberikan output dari variabel yang ada, yaitu data str_str. Kemudian print dalam kurung type dalam kurung data str itu untuk mencetak atau untuk memeriksa si data _str itu tipe datanya apa sih? Nah, yaitu str, itu string ya teman-teman. Oke, sampai sini teman-teman sudah paham ya. Ini sangat sederhana sekali. Cukup teman-teman ikuti saja, praktekkan, coba ubah-ubah, nanti pasti bisa. Karena programming ini tentang logik ya teman-teman, tentang logika. Dan setiap dari kita semua itu punya logika. Sebenarnya programming ini justru tempat untuk kita menyalurkan logika kita, untuk merealisasikan gitu. Oke, next kita belajar dengan tipe data integer. Data integer itu int ya teman-teman. Integer itu apa? Yaitu bilangan bulat. Contoh 99. Nah, kita cetak print data integer. Kemudian kita juga periksa tipe datanya, data integer, oke? Sampai sini sudah? Kalau sudah, teman-teman bisa shift enter. Kalau belum, boleh di pause dulu ya videonya. Oke, next yang sudah, kita shift enter saja. Nah, terlihat di sini perbedaannya tipe data int dan string, jauh banget ya teman-teman. String itu sebuah kalimat terserah di dalamnya mau apa, yang mana dia diapit oleh tanda kutip. Kemudian untuk integer dia harus bilangan bulat. Nah, bagaimana dengan yang koma-koma gitu? Nah, kita bisa saja buat yaitu tipe data float ya teman-teman. Data float 9, koma. Nah, uniknya di programming ini koma itu bukan menggunakan simbol koma, akan tetapi simbol titik ya. Jadi 9.9 itu koma bacanya. Kemudian itu baca di programming ya teman-teman. Kemudian kita cetak langsung print data float. Kita cek juga tipe datanya, type dalam kurung data float, shift enter. Oke. Di sini sudah kelihatan jelas ya teman-teman, dari string, integer dan float. String adalah sebuah karakter atau kalimat atau apapun itu yang diapit oleh tanda kutip. Kemudian integer itu adalah bilangan bulat dan float itu bilangan pecah gitu, oke?
Next, kita belajar tentang operasi dasar. Nah, operasi dasar ini itu akan saya lengkapi. Operasi dasar matematika. Oke. Operasi dasar itu ada apa saja? Yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Oke. Kita langsung ke sebuah variabel. Buat variabel A sama dengan kita isi dengan angka 5. Kemudian variabel B kita isi dengan angka 7. Nah, bagaimana dengan operasinya? Kita shift enter dulu di sini, karena nanti ketika selnya dia ini shift enter di sel ini kita sudah jalankan. Nah, di sel lain itu kita bisa panggil ya teman-teman, asal dia setelah menjalankan sel tersebut. Kita coba operasi penjumlahan. Nah, di sini kita coba A plus B. Oke. Kelihatan A sama dengan 5, B sama dengan 7. Maka kalau dijumlah hasilnya 12. Oke. Itu menggunakan simbol plus. Masih sama ya teman-teman, masih umum. Kemudian bagaimana jika pengurangan? A kurangi B. Shift enter. Minus 2. Oke. Min 2. Bagaimana jika perkalian? A bintang. Nah, di programming ini ketika kita ingin mengalihkan atau operasi perkalian itu menggunakan simbol bintang ya teman-teman. A bintang B, shift enter. 35. Kemudian bagaimana jika pembagian? A slash. Oke. Garis miring B, shift enter. Nah, dia menjadi float ya teman-teman, yang tadinya ada pecah. Nah, seperti ini. Kita bisa saja cek. Kita sekalian cek ya teman-teman. 1 print A1 print type A1 shift enter. Oke, integer ya masih, karena dari bulat. Kita buat lagi A2 print A2 print A2, kemudian print type A2 shift enter. Masih integer juga karena dia bilang bulat. Kemudian kita print di sini. Oke, teman-teman pasti bisa nebak ya. Jika perkalian dan menghasilkan angka 35 ini tentunya sudah jelas dia pasti integer. Nah, bagaimana dengan yang pembagian? Kita langsung ke pembagian ya. A3 sama dengan print A3. Kemudian print lagi type A3. Nah, dia sudah berubah tipe datanya teman-teman. Jadi float karena dia pecahan 0,7 sekian. Oke, baik. Sampai sini saya harap teman-teman paham mulai dari atas ya. Menjalankan kode program di Python, kemudian kita kenalan dengan variabel dan tipe data. Tipe data itu ada apa saja, yaitu ada string, integer, kemudian float. Nah, di sini kita juga sudah bermain dengan operasi dasar matematika, yaitu di mana ada variabel, kemudian kita operasikan variabel menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sampai sini saya harap teman-teman sudah paham, dan kita next ke materi berikutnya, yaitu struktur kontrol.
struktur kontrol. Oke. Struktur kontrol itu fungsinya untuk apa? Spill dulu ya. Struktur kontrol kita pada umumnya bisa menemukan di halaman login. Nah, ketika teman-teman masuk di sebuah halaman login, entah itu Facebook, entah itu Twitter dan segala macam. Twitter sudah nggak ada sekarang ya, ada X, kemudian ada Instagram. Jika username dan password itu tidak cocok atau ada salah, maka dia akan tetap di halaman login. Nah, itu dikontrol oleh struktur ini, teman-teman. Jadi ada kondisi ya. Nah, tapi jika username dan password itu cocok, maka dia akan diarahkan ke halaman beranda gitu. Oke, langsung saja kita menggunakan struktur kontrol yang sederhana dulu ya, teman-teman. Di sini kita berkenalan dengan if else. Oke. Kita anggaplah A sama dengan, jangan A lagi, X sama dengan 8. Nah, di sini pernyataannya jika X lebih dari, lebih dari ya 5, maka print, kita buat pernyataan lebih besar dari 5. Oke. Kemudian kita buat pernyataan salah. Else tidak lebih dari 5. Nah, oke, dia akan masuk ke kontrol yang if ya, teman-teman. Nah, jika kita ubah X-nya 2, maka tidak lebih dari 5. Karena 2 nih dicek nih. If X lebih dari 5, maka masuk ke sini. Ternyata X itu tidak lebih dari 5 ya, teman-teman. Maka masuk ke sini gitu. Nah, kita coba belajar dengan if else lagi, yaitu username. Kita analogikan sebuah username ya, admin. Kemudian password admin 123. Oke. Nah, di sini ada operasi juga, teman-teman, untuk kondisi dan atau or gitu ya. If username sama dengan admin, dan jadi untuk mencocokkannya ya, teman-teman, dan password sama dengan admin 123. Nah, kita lanjut. Print Anda ada di halaman, kita buat seperti ini aja, selamat validasi benar, data valid gitu ya, data valid. Dan nah, di sini ada kondisi ketiga atau lebih ya, teman-teman, lebih dari 2 kondisi. Menggunakan elif. Username sebentar, ini kita buat 2 kondisi dulu. Coba else print tidak valid. Nah, ada error. If username mungkin simbol sama dengannya ya, teman-teman. Dan oke, ada error lagi, string. Kayaknya harus pakai ini deh, saya lupa. Nah,
Dia harus pakai N ya teman-teman. Coba kita browsing N symbol in Python. Nah, dia menggunakan ini dan operatornya ini. Tapi kenapa tadi tidak mau? Mungkin ada kesalahan. Oke, di sini kita balik lagi ke materi. Username sama dengan admin dan password sama dengan admin 123 itu benar. Bagaimana jika salah? Tidak valid, oke? Dan kita buat lagi sebuah kondisi elif username admin or password admin 123. Print username, maaf kita buat notifikasi nih. Maaf, username atau password tidak cocok gitu ya. Kita coba kita salah di password, oke? Shift enter. Nah, dia akan lari ke kondisi kedua ini ya teman-teman. Bagaimana jika username yang salah? Masih sama teman-teman, oke? Jadi logic di struktur kontrol, logic di halaman login itu pada umumnya seperti ini teman-teman. Nah, kita coba benerin semuanya. Selamat data valid, oke? Nah, bagaimana jika keduanya salah? Maka data tidak valid, oke? Nah, di sini teman-teman sudah paham ya untuk struktur kontrol, dan kita juga sudah bermain dengan validasi data user. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu list dan dictionary. Nah, list itu apa sih? Dia sebenarnya itu Python memiliki tipe data yang tipe data koleksi ya. Di list atau dictionary itu kita sebut tipe data koleksi. Jadi di dalamnya itu ada lebih dari satu variabel atau satu data. Contoh, siswa sama dengan Andi. Nah, harus dengan simbol kurung siku. Kemudian kita print siswa, keluar Andi, oke? Kemudian kita buat yang lebih dari satu, koma ya, pemisahnya itu koma dan tanda kutip tetap. Kemudian ada Budi dan Tina. Shift enter. Nah, dia akan tercetak, oke? Ini adalah list ya teman-teman. Jadi sebuah variabel yang memuat lebih dari atau mengoleksi banyak data gitu. Kemudian bagaimana dengan dictionary? Nah, di dictionary sebenarnya ini tipe data di Python yang merupakan tipe data koleksi yang sering saya gunakan atau favorit saya ya, karena dia menurut saya itu enak untuk membuatnya. Kita buat ya data sama dengan kurung kurawal, enter. Kemudian tanda petik nama, kemudian titik 2. Kita masukkan nama-nama siswa berikut, oke? Nah, di sini kita print data. Perbedaannya adalah dia menggunakan, kalau
Kalau list ini menggunakan kurung siku, kalau dictionary ini menggunakan kurung kurawal. Oke. Di sini nama atributnya dan ini data-data yang ada di dalamnya. Oke, kemudian next kita belajar dengan function. Function itu apa? Function itu sering digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi ya teman-teman di dalam Python, yaitu untuk mengelompokkan atau mengemas program, rumus, formula atau segala macam model di project atau tugas yang akan kita gunakan. Contoh, def function itu menggunakan def ya teman-teman, penjumlahan dalam kurung kita buat variabelnya A dan B. Oke. Enter. Sorry, jangan kesini dulu ya. Kita buat dulu def halo dalam kurung titik 2 print halo. Kemudian kita cara memanggilnya adalah halo dalam kurung. Nah, itu teman-teman. Jadi di dalam ini kita bisa memuat banyak program, banyak model. Kita lanjut ke function penjumlahan ya. Kita buat function penjumlahan A dan B. Dalam kurung A dan B itu variabelnya titik 2. Kemudian kita buat hasilnya yaitu Z sama dengan A plus B. Oke, ini adalah rumus. Jadi ini adalah rumus yang akan kita operasikan. Kemudian di sini adalah hasilnya. Nah, bagaimana dengan outputnya, inputannya, yaitu penjumlahan. Kita masukkan ini, masukin ini angkanya ya, 7 dan 6. Nah, 13 teman-teman. Oke, di sini kita sudah belajar basic Python. Mungkin teman-teman bisa ngulik-ngulik lagi ya untuk function ini. Itu menurut saya asik banget. Jadi tidak ada namanya orang pinter atau tidak pinter di sekolah, mata kuliah atau mata pelajarannya tentang matematika maupun kalkulus, yang malah dia tidak anti atau takut untuk belajar program. Justru program itu adalah tempat untuk kita menuangkan logik kita ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah belajar basicnya. Teman-teman sudah install apa itu Anaconda. Nah, di sini Anaconda itu seperti apa. Oke, kemudian kita sudah bermain dengan terminal Anaconda-nya. Dan kita sudah juga belajar dasar-dasar pemrogramannya. Next, di playlist akan saya buat dasar-dasar program sampai ke advance khusus untuk Python ini, dan juga project-project sederhananya agar teman-teman juga cepat berkembang dan siap untuk menghadapi project yang sesungguhnya, case-case atau kasus-kasus di dunia pekerjaan seperti apa ya, akan saya sharing. Dan teman-teman jangan lupa nyalakan lonceng, subscribe, like, dan komen. Ikuti terus video-video saya, pasti akan saya update. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya teman-teman. Bye-bye.